akan masuk ke pelajaran teknologi menjahit dengan materi macam kampuh. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menganalisis pengertian kampuh, 2. Menganalisis fungsi kampuh, dan ketiga, mendeskripsikan macam-macam kampuh. Kegiatan menjahit tidak hanya menyatukan dua potong kain dengan menggunakan jarum tangan, namun juga dapat menjahit dengan mesin jahit. Sebelum menjahit, perlu menyiapkan alat dan bahan yang telah digunting sesuai dengan pola yang telah diberi kampuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari kedua gambar tersebut, yang manakah yang disebut dengan kampuh? Apakah yang disebut dengan kampuh? Nah, bisa diperhatikan, ini adalah potongan atau pola ya. Pola dari suatu busana ini adalah pola baju ya, pola badan, dan yang sebelah kanannya ini adalah sebuah potongan ini yang sudah dijahit. Nah, perhatikan gambar di ini berikut ini ya. Nah, ini adalah yang garis ini adalah garis pola, ini garis pola. Nah, ini di kelebihannya ini. Nah, ini ada kelebihan guntingan ya. Nah, inilah yang disebut dengan kampuh. Ya, ini garis polanya. Kemudian kelebihannya ini yang disebut dengan kampuh. Ini untuk gambar pola yang sudah dipotong dengan bahannya ya. Nah, kemudian yang ini yang sudah dijahit, ini adalah bagian badannya. Nah, ini adalah kelebihan dari jahitan. Nah, kalau yang ini, inilah yang disebut dengan kampuh. Ya, yang ini. Ini adalah hasil jahitannya. Kemudian ke kiri ke kanan ini adalah kampuhnya. Jadi, pengertian kampuh adalah kelebihan pada pinggiran panel atau bagian potongan kain untuk dijahit menghubungkan dua panel. Misalnya menghubungkan badan depan dengan badan belakang, rok bagian depan dan bagian belakang, dan sebagainya. Lebar kampuh tergantung dari tempat atau posisinya. Lebar kampuh yang standar disarankan sebesar 5/8 inci atau 1,5 cm, 3/4 inci atau 2 cm, atau 1 inci atau 2,5 cm. Ini maksudnya yang inci ini di dalam pita ukur itu kan ada angka-angka, yang sebelahnya itu untuk inci, yang sebelahnya untuk senti. Jadi kita menggunakan ukuran senti ya. Jadi lebar kampuh yang digunakan 5/8 inci sama dengan 1,5 cm, 3/4 inci sama dengan 2 cm, atau 1 inci sama dengan 2,5 cm. Kedua bagian yang dihubungkan itu setelah dibantu direkatkan dengan jarum atau pentul atau jahit bantu dijelujur hatik dengan mesin jahit. Fungsi kampuh. Tiap-tiap kampuh memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, kampuh buka berfungsi untuk menyelesaikan penyelesaian umum pada busana, contohnya gaun wanita, mantel, rok, blus, celana, dan lain sebagainya. Kemudian kampuh balik yang memiliki sifat kuat dan rapi digunakan untuk penyelesaian busana anak, kebaya, pakaian dalam, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kampuh pipih digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan celana jeans. Sedangkan kampuh sarung lebih menekankan pada penyelesaian sambungan sarung,
Dan yang kelima, kampuh Prancis berfungsi untuk menjahit 2 lebar kain dengan 1 setikan. Kemudian kampuh ini biasa digunakan untuk bahan yang jenis tipis. Macam-macam kampuh, yaitu antara lain kampuh buka. Nah, kampuh buka ini ada lagi jenisnya, yaitu tepi kain kampuh buka dengan tepi kain yang diselesaikan dengan setikan mesin. Kemudian kampuh buka yang diselesaikan dengan tepi kain yang diselesaikan dengan obras. Dan kampuh buka tepi kain yang diselesaikan dengan rompok atau kain serong. Nah, ini adalah satu ya, kampuh buka. Jenis macam kampuh yang pertama yaitu kampuh buka. Ada 3, tepi kain yang diselesaikan dengan setikan mesin, tepi kain yang diselesaikan dengan obras, dan tepi kain yang diselesaikan dengan serong atau kain serong atau rompok. Yang kedua, kampuh balik. Yang ketiga, kampuh pipih. Dan yang keempat, kampuh Prancis. Yang kelima, kampuh sarung. Nah, berikut yang penjelasan tentang kampuh buka atau kampuh terbuka, yaitu memiliki ciri khas. Kampuh buka hasil akhir menjahit buka dapat dilihat dengan bagian sambungannya terbuka atau dibuka. Ini berikut contohnya ya. Nah, jadi ini kampuhnya, ini dia terbuka ya, jadi kelihatan dua-duanya. Ini juga terlihat ya, ini bagian buruk kain, ini bagian buruknya, nah ini bagian baiknya. Jadi setelah dibuka terlihat seperti contoh ini ya. Nah, kampuh buka tadi ada 3. Ini pertama, tepi kain yang diselesaikan dengan setikan mesin, yaitu dengan cara melipat kecil pinggiran kain lalu distik dengan sepanjang lipatan kain tersebut dengan jenis setikan yang dapat digunakan setikan lurus atau setikan zigzag. Nah, ini ya. Nah, ini pertama badan yang ini sama ini disatukan, kemudian ini hasil jahitannya, kemudian dibuka disetrika ya. Nah, ini disetik ya. Nah, ini dapat dilipat atau dijahit zigzag. Ya, ini biasanya dapat dilipat terus dijahit. Nah, atau dijahit langsung menggunakan setikan zigzag. Yang kedua atau yang ke B, untuk bagian kampuh buka tepi kain yang diselesaikan dengan obras, itu tiras kampuh di sepanjang tepi kain diselesaikan dengan menggunakan mesin penyelesaian atau mesin obras. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini bagian kainnya, ini bagian 1, bagian 2 ini disatukan, kemudian ini dijahit. Nah, kemudian dibuka ya, dibuka disetrika. Nah, ini hasil yang setelah diobras ya, diobras ini dibuka, ini kampuh buka dengan penyelesaian yang diobras. Nah, kemudian tepi kain yang diselesaikan dengan rompok atau kain serong, itu penyelesaian ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan yang tebal. Kegunaannya untuk menyambung atau menjahit bagian-bagian sisi rok, sisi jas atau mantel, sisi celana, dan sisi belakang celana. Nah, ini ya. Nah, ini bagian yang sudah disambung, kemudian yang ini dirompok atau menggunakan kain serong ya, ini ya lipatannya. Kemudian yang kedua, kampuh balik. Jenis kampuh ini banyak digunakan untuk menjahit kebaya dengan bahan yang tembus terang. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi dijahit kemudian dibalik. Kemudian yang ketiga, kampuh pipih. Dinamakan kampuh pipih karena bentuknya pipih yang dipipihkan. Ciri kampuh pipih yaitu terdapat 2 jahitan mesin. Kampuh pipih dipakai untuk menjahit kain sarung, kemeja.